Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah membahas beberapa hal-hal yang sunnah dalam kita menjalankan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita lebih berkualitas, bukan hanya mengejar kuantitas, bukan saja mengejar banyaknya puasa, tapi juga mengejar puasa itu puasa yang lebih bagus. Maka itu yang penting, agar puasa itu lebih bagus, lebih berkualitas, maka hal-hal yang disunnahkan dalam menjalankan ibadah puasa perlu menjadi perhatian kita. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sunnah yang pertama adalah mensegerakan berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Kemudian makan sahur, sebab makan sahur itu adalah berkah, walaupun dengan seteguk air. Kemudian mengakhirkan sahur, kalau tadi ketika kita berbuka mensegerakannya, kalau makan sahur mengakhirkannya, artinya sebelum datangnya waktu imsak. Ada juga orang makan sahur jam 12 malam. Nah, jam 12 malam boleh, tapi itu akan mendatangkan badan yang lemah di siang hari karena terlalu jauh ya. Nah, itu sudah. Itu yang keempat, kita berbuka dengan kurma. Disunahkan kita berbuka dengan kurma. Kenapa harus mesti kurma? Ya, karena memang Nabi menyontohkannya. Ya, di Arab itu tidak saja kurma yang ada anggur, ya kan, ada jeruk, ada. Tapi Nabi mendahulukan kurma. Nah, kita berdasarkan teks daripada hadis-hadis Nabi. Kurmanya juga hitungan yang ganjil, 1, 3. Nah, itu Pak, supaya lebih berkualitas puasanya itu. Ya, kalau tidak ada kurma, ya manisan-manisan saja. Ya, air teh, kalau ada air zam-zam, gitu. Biar puasanya itu semuanya mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Nah, sudah itu yang kelima, dengan membaca doa. Nah, itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doanya kita kemarin sudah kita lihat dalam kajian kita. Doanya itu harus setelah kita berbuka, sudah minum baru kita baca doa. Sudah itu mengantar berbuka puasa. Jadi kalau ada di masjid nih, marbot masjid, orang-orang yang berbuka, nah kita antar ke sini. Itu pahalanya luar biasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya samalah dengan orang yang berpuasa. Nah, itu kalau bapak ibu yang ngantar berbuka itu puasa, maka dia dapat 2 kali lipat. Pahala puasa dapat, pahala
magi makan orang dapat. Nah, gitu. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh kemarin ya, al-ightisalu minal janabati qabla al-fajar. Mandi junub itu sebelum datangnya waktu subuh biar barokah. Meskipun kalau kita sudah azan subuh belum juga mandi, puasanya tetap sah. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, kita ingin mencari yang terbaik. Mulai start kita imsak berpuasa itu hendaknya badan kita pun sudah suci daripada junub. Nah, gitu. Terus yang ke-9, yang ke-8, al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Mandi setelah sholat maghrib. Mandinya setelah sholat maghrib. Supaya apa? Supaya segar ketika melaksanakan sholat tarawihnya. Itu alasan daripada pengarang kitabnya. Mandinya setelah maghrib setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang ke-9, al-muhafazatu ala sholatit tarawih. Menjaga atau hadir terus pada pelaksanaan sholat tarawih ya, baik dari awal sampai pada akhir Ramadan itu terus sholat tarawih, terus istiqomah. Karena kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan iman dan mengharapkan akan pahala, ghufira lahu, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian lagi sunnah yang ke-10, ta'akkudul muhafazati ala salatil witri. Dikuatkan menjaga witir, artinya terus melaksanakan sholat witir setiap malam, akhir daripada sholat sunnah di malam hari. Nah, bagaimana kita sudah sholat witir di masjid, kita jam 2 bangun lagi sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, gimana? Pakai witir atau tidak lagi? Tidak lagi, Bu ya, karena witirnya sudah kita kerjakan di masjid. La witroni fil lail, kata Nabi, tidak ada witir tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau 2 witirnya bisa jadi tidak ada witir lagi, jadi genap. 3 di masjid kita kerjakan, 3 pula di rumah, jadi 6 jadinya semalam. Nah, gitu. Maka tidak boleh 2 kali witir dalam semalam, cukuplah. Meskipun dikatakan bahwa witir itu adalah akhir daripada sholat malam. Itu. Nah, witir di dalam bulan Ramadan agak berbeda dengan witir yang di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan ya kita kerjakan sendiri-sendiri di rumah, ya Bu ya, tidak berjamaah. Nah, gitu. Kalau witir di dalam bulan Ramadan dia sunnah dilakukan karena dia khususiat istimewa, annahu tusannu fihil jamaati, karena dia itu disunnahkan berjamaah. Gitu. Yang kedua, wa yusannu fihil jahar,
Sunnah dia itu dilakukan bacaannya jahar, kuat-kuat bacanya. Sama dengan bacaan kita sholat wajib. Yang ketiga, wa yusannu fihil qunut fi nisbil akhiri min Ramadan alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi disunnahkan qunut setelah witir itu ya pada separuh akhir dari bulan Ramadan, tanggal 16, ya, 17 dan sampai selesai. Nah, gitu. Itu sunnah dalam pelaksanaan witir. Sudah tuh sunnah yang berikutnya, al-iksaru min tilawatil Qur'ani bitadabburi. Banyak-banyak membaca, mentilawah Al-Quran dengan tadabbur. Nah, kalau yang kita saksikan hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tadarus Al-Qurannya sekedar baca saja, nah, bagus, silahkan. Tapi ada lagi yang lebih bagus lagi, mentadabburnya. Ada kelompok yang kelasnya tinggi dikit, tidak saja membaca, tapi ada kelasnya yang langsung mentadabburi, mencoba memahami apa yang dibaca, tengok terjemahannya. Nah, gitu. Ada kelas tersendiri, jadi lebih mantap lagi gitu kan. Ini mau meningkatkan kualitasnya. Nah, itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini dikatakan Ramadhanu sahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Nah, dan juz berapa, Bu? Juz berapa sudah? Sudah tamat? Hebat kalah kita bapak-bapak. Iya, lah tamat enak. Iya. Begini itu kalau dihitung-hitung orang lebih banyak megang HP daripada megang Al-Quran. Mau tidur megang HP, bangun tidur megang HP, ya kan? Mau ke kantor megang HP jelas, mau kerja, mau masak megang HP, mau duduk megang HP, baring megang HP, masuk masjid HP, bahkan dalam pengajian pun HP. Depan saya ni. Ya. Karena di dalam HP itulah lengkap kalau ada Quran ada kan. Nah, gitu. Nah, bagi orang yang tadarus Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarrasunal. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah Allah, di antaranya di masjid-masjid, mentilawah Al-Quran, mentadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka akan mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan batin. Jadi orang-orang yang tadarus Al-Quran itu tujuannya juga mendapat ketenangan batin, gitu. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dia akan mendapat rahmat. Wa khaffathumul malaikah, didoakan oleh para malaikat. Wa zakarallahu fi man indahu, dan di langit sana Allah membangga-banggakan orang yang mentadarus Al-Quran itu. Nah, jadi dibanggakan gitu tuh, tengok jamaah Masjid Darussalam tadarus Al-Quran. Nah, dibanggakan gitu. Tuh. Jadi banyak-banyak membaca Al-Quran. Gitu. Kemudian lagi sunnah yang ke-12, al-iksaru minas sunani
banyak-banyak mengerjakan hal-hal yang sunnah-sunnah seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tasbih, sholat awabin. Nah, ini sebutnya dalam kitab nih. Sholat duha, jam berapa sholat duha? Nah, jam 7 lewat ya. Nah, itu sholat duha sampai jam 11. Sholat duha. Kalau sholat tasbih boleh siang, boleh malam. Nah, gitu. Sholat tasbih. Sholat awabin habis maghrib menjelang isya. Nah, sholat awabin. Nah, ini kita perbanyak sholat sunat. Nah, itu juga merupakan sunnah bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang ke-13, al-iksaru minal a'malis sholihah. Lebih banyak melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu apa? Kas sodaqoti, seperti bersedekah. Kemudian wasilatir rahim, bersilaturahim. Bersilaturahim ya, kita seperti kita ngaji-ngaji ini kan silaturahim juga, dapat ketemu saudara-saudara kita ya, berjabat tangan. Kemudian yang berikutnya amal soleh wa huduril majalisil ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, di mana ada pengajian datang gitu untuk meningkatkan kualitas ya ibadah kita. Wal i'tikafi, i'tikaf di masjid, tidak mengkhususkan hari, tidak, pokoknya kita masuk masjid niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, sengaja aku i'tikaf di masjid ya, dapat sejam 2 jam jadilah. Mungkin nak khusus hari-harinya, waktunya mungkin kita tidak sempat karena kesibukan kerja. Kemudian apa lagi? Wal i'timari, mengerjakan ibadah umrah. Wal iqbali 'ala Allah, menghadapkan wajah kepada Allah, artinya ya menghadapkan, menghadirkan apa? Bihifzil qalbi, menghadapkan kepada Allah dengan hati kita, wal jawarih, maupun dengan anggota seluruh tubuh kita, kita hadapkan kepada Allah, artinya khusyuk dan khudu'. Wad da'awatil maksur, dan juga melakukan doa-doa yang sudah maksur, yang sudah dikenal. Nah, itu dulu ya. Ini sudah berapa menit nih? Nah, sudah 15 menit lebih. Itu dulu beberapa sunnah yang harus kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Silakan yang ingin bertanya.